الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada, para pecinta ilmu yang kita muliakan dan kita banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang barokah ini. Kita diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk dan bertemu di rumahnya yang mulia, yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Barang siapa yang duduk di dalamnya, dia pasti akan merasakan ketenangan, pasti merasakan kebahagiaan. Apalagi duduk dalam majelis ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan dari doa-doa para malaikat-malaikat Allah, serta sanjungan yang tinggi dari Sang Khalik kepada siapapun mereka yang duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk bisa menikmati hari-hari kita dengan belajar agama, karena ketika orang berilmu dan beragama dalam beragama ini, maka itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan padanya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita berharap salat dan salam juga tersambung untuk keluarga dan keturunan beliau, dan kepada seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kemudian kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia menjalankan agamanya yang mulia sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Bagi ini halaman yang ke-19, yaitu komentar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari 10 wasiat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Qala al-muallifu rahimallahu taala, muallif kitab berkata, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada, barang siapa yang ingin, ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu atau khatamuhu, yang padanya distempel, ya, pada wasiat itu distempel, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah, qul, katakan Muhammad, ta'alau, kesinilah, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan, aku ceritakan, aku sampaikan apa yang telah Allah haramkan atas kalian.
ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, At-Tabrani dalam kitab Mu'jam al-Awsat, dan berkata Abu Isa At-Tirmidzi, "Hadza hadisun hasanun gharib." Kemudian ketika kita berbicara tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka kita akan bisa memahami betapa besarnya dan betapa dalamnya ilmu para sahabat. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan daripada athar yang disampaikan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibn Mas'ud. Siapakah Ibnu Mas'ud? Dia adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Al-Hudhali. Al-Hudhali dia kabilah dari Quraisy, ya, terkenal. Dan dia sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Dia seorang sahabat yang mulia dari as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Para sahabat, ada orang-orang yang disebut dengan as-sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang lebih awal berislam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang mulia. Bahkan subhanallah, beliau adalah sahabat yang berusaha untuk mencontoh dan meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pada amaliyah, bahkan meniru cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, beliau mencoba meniru dan mencontoh sampai seperti apa Nabi berjalan, begitulah beliau berjalan. Min kibari ulama'is sahabah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk dari kibarnya, tokohnya ulama sahabat. Sangat terkenal beliau dalam meriwayatkan banyak hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulazamah dengan Nabi. Dia belajar dengan Nabi, ya, dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tuwfiya sanata, ya, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. 32 minal hijrah. Nah, inilah ya wafatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wafillah. Adapun makna wasiyah, wasiat itu adalah seperti dikatakan, man arada ayanzura ila wasiyatin. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat, al-wasiat adalah al-amrul muakkadul muqarrar. Perkara yang dikuatkan dan ditetapkan. Wasiat ini hal yang penting. Disebut dengan wasiat karena memang perkaranya sangat dikuatkan, dipentingkan untuk diperhatikan. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, maka kemudian inilah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wasiat Nabi melainkan wasiat yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata khatamuhu, al-khatam bifathhi ta bisa dibaca dengan khatama atau wa kasriyah atau al-khatim, yaitu apa dia? Halqatun dzatu qassin min ghairiha. Bulatan besi yang padanya ada mata, ya, bulatan besi yang di situ ada mata yang terbuat selain dari besi itu. Jadi halqa kayak cincin itu ada mata. Yang matanya itu bukan terbuat dari besi tapi dari bahan yang lain. Kalau kita mengatakan wa khatamtu 'alal kitab, itu artinya bimakna taba'tu. Khatamtu 'alal kitab ay taba'tu. Berarti aku telah setempel kitab itu. Inilah makna daripada khatamuhu di dalam athar ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang
kalimat yang terdapat pada asar Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna secara global yang terdapat pada athar ini. Syekh Shalih Fauzan mengatakan yazkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan ya, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa, kalau seandainya beliau berwasiat, lam yusi illa bima wassa bihi Allah taala. Kalau Nabi berwasiat, maka Nabi tidak ada wasiatnya kecuali apa yang telah Allah wasiatkan. Jelas ya? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kalau beliau berwasiat, kata Ibnu Mas'ud, maka tidak ada wasiat beliau melainkan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini. Fa inna Allah qad wassa bima fi hazil ayat. Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan ya dengan apa yang telah ada pada ayat ini. Al-An'am ya, kita temukan Al-An'am 151 sampai 153. Jadi akhirnya Allah katakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikum ya wasaqum bihi ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ayat sebelumnya 151 152 juga mengatakan demikian. Ya, dan itulah wasiat Allah ya la'allakum tadhakkarun. Agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ya. Dan pada 153 ini Allah katakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah seandainya Rasulullah berwasiat, maka Nabi tidaklah berwasiat kecuali wasiat Allah. Mana wasiat Allah? Di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini. Nah, ikhwah fillah, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW berwasiat dengan wasiat ini? Li'annahu subhanahu, karena Allah tabaraka wa taala qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi, karena Allah telah menutup setiap ayat dari 151, 152 sampai 153, dzalikum wasaqum bihi, dan itulah wasiat yang Allah wasiatkan untuk kalian. Bayangkan itu ya, ini wasiat Allah ini. Ya. Apa itu wasiat? Wasiat sesuatu yang kuat, sesuatu yang penting, sesuatu yang ditetapkan. Ya, itulah makna wasiat. Ikhwah fillah, nah kita harus tahu ini. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan perkataan ini sebagai bentuk athar. Athar, ikhwah fillah, athar itu sebutan riwayat selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu athar. Baik itu dikatakan oleh sahabat, dikatakan oleh tabi'in, ataupun dikatakan oleh tabi'in. Namun terkadang athar juga disebutkan dari riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada umumnya, ya, kalau riwayat datang dari Nabi disebut dengan hadis. Hadis adalah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun athar biasanya adalah riwayat yang datang dari sahabat. Nah, ini pada umumnya. Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan perkataan ini ada sebab. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa innama qala Ibnu Mas'ud. Perkataan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dzalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan ini ketika beliau mendengarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Afwan, ketika mendengarkan perkataan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di perkataan Ibnu Mas'ud ini bukan tiba-tiba ini. Ya. Dan inilah para sahabat itu luar biasa. Di dalam kebersamaan itu ada ilmu. Di dalam ya kedekatan mereka yang dibahas itu adalah ilmu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Mari kita lihat.
Innar raziyata kullar raziyah. Ar-raziyah ikhwafillah itu musibah. Sesungguhnya musibah yang paling besar apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Musibah yang paling besar menurut Abdullah bin Mas'ud apa? Adalah kondisi terhalangnya antara kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi menulis wasiat. Di akhir ayatnya Nabi SAW di saat meninggal, sakit menjelang meninggalnya, itu Nabi SAW ya mencoba ingin menulis wasiat, tapi karena sakit yang sangat parah, itu tidak bisa Nabi SAW untuk melakukan hal itu. Dan para sahabat sudah melihat Nabi SAW ingin menyampaikan wasiat, maka kondisi ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini yang paling musibah bagi saya, kata, Masya Allah ya. Musibah bagi Abdullah bin Mas'ud tidak sampainya wasiat Nabi kepadanya. Masya Allah. Tidak sampainya wasiat Rasulullah kepada mereka. Dan inilah keimanan para sahabat. Inilah semangat mereka untuk belajar agama. Agar agama ini benar-benar mereka jalani dengan baik. Barangkali kalau kita, penyesalan kita apa? Musibah kita apa yang paling besar yang kita rasakan? Kalau Abdullah bin Mas'ud, maka dia merasakan kondisi ketika terhalangnya antara mereka dengan Nabi, di mana Nabi tidak sempat menulis wasiat. Ya subhanallah. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud mendengarkan perkataan Abdullah bin Abbas, fadzakkarahum, lalu Abdullah bin Mas'ud mengingatkan mereka, ya. Fadzakkarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan mereka para sahabat. Ya. Apa yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Kata Abdullah bin Mas'ud, cukup Al-Qur'an itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sudah cukup. Ya kan? Penyesalan sahabat tidak sempat mendengarkan wasiat Nabi. Kata Abdullah, cukup Al-Quran itu yang ditinggalkan oleh Nabi bagi kita. Cukuplah itu pesan, wasiat yang paling mahal. Cukuplah Al-Quran itu sebagai panduan. Cukuplah Al-Quran itu sebagai petunjuk. Cukuplah Al-Quran itu sebagai wasiat bagi kita bersama. Ya subhanallah. Bayangkan ya para sahabat, ya, tidak lagi mencari yang lain bagi, tetapi sudah Al-Quran itu sudah cukup bagi kita bersama. Ya. Lalu Abdullah mengatakan, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi law wassa, kalau dia berwasiat, andaikan dia berwasiat, kata Ibnu Mas'ud, lam yusi, tidak akan berwasiat illa bima fi kitabillah, kecuali apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bayangkan ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, inilah penjelasan terhadap athar ini. Ternyata perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi perkataan itu saat setelah dia mendengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan perkataan penyesalan yang paling berat atau musibah yang paling besar adalah kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menulis wasiat ya kepada para sahabat. Wafillah. Lalu apa munasabatu hadzal asr lil bab? Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan apa korelasi daripada asar ini dengan bab. Bab apa? Kitab Tauhid yang sedang kita baca ini. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bayanu, yaitu sebuah penjelasan, annama dzukira fi hazil ayat, ya, menjelaskan apa yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam ayat 151 sampai 153 dari Al-An'am, kama huwa wasiyatullah, adalah wasiat Allah, ya, sebagaimana di dalam ayat tersebut ada wasiat Allah, fahuwa wasiyatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin cari apa wasiat Nabi Muhammad, inilah wasiat Allah yang telah Allah wasiatkan dalam surat Al-An'am 151 sampai 153.
Itu adalah wasiat Allah dan sekaligus merupakan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mewasiati dengan apa yang Allah wasiatkan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah munasabatu hadzal athar lil bab. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ma yustafadu min qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa faedah yang bisa kita ambil dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-'ashar. Pentingnya 10 wasiat ini. Coba kita murojaah. Wasiat pertama apa kemarin? Wasiat pertama dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 191 sampai 153. Yang pertama, alla tusyriku billah. Tidak boleh mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua apa? Birrul walidain. Ya, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, tidak boleh membunuh ya anak-anak dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun. Yang keempat, tidak boleh kita mendekati maksiat, ya, mendekati al-fawahish. Yang kelima, tidak boleh membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Jadi kita makan ya. Tidak boleh kita semena-mena dengan harta anak yatim. Yang ketujuh apa? Hendaklah kita menepati takaran dan timbangan kita. Ya, penuhi takaran dan timbangan kita. Yang kedelapan apa? Hendaklah kita bisa berkata dengan adil ya. Yang kesembilan, tepatilah janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-10 adalah tetap tepatilah ya agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya ikutilah jalan Allah yang lurus, syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Inilah wasiat yang agung ya dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berwasiat dengan wasiat yang telah Allah sampaikan. Fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setiap wasiat Allah adalah wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun apapun wasiat Allah dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah wasiat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam juga. Ya. Yang ketiga, ikhwah fillah, umqu ilmi sahabah. Dalamnya ilmu para sahabat. Wa diqqatu fahmihim. Dan sangat telitinya pemahaman mereka, sangat dalamnya pemahaman mereka li kitabillah. Ya, subhanallah. Ya, dalamnya ilmu para sahabat dan telitinya pemahaman mereka terhadap Al-Quranul Karim. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, maka perkataan siapa yang harus kita cari dalam memahaminya? Perkataan siapa? Para sahabat. Ya, sebagaimana di dalam memahami Al-Quranul Karim, itu ada dengan cara Al-Quran, ya, dipahami dengan Al-Quran, karena ayat dijelaskan oleh ayat. Ya. Yang kedua, ayat dijelaskan oleh As-Sunnah. Ya, kemudian ayat dijelaskan oleh As-Sahabatul Kiram. Kenapa mereka ini menjadi rujukan ikhwah fillah? Karena mereka tahu kepada siapa ayat itu turun. Apakah turun di musim dingin atau di musim panas? Ataukah turunnya kepada Rasulullah di saat Nabi mukim atau dalam keadaan safar? Mereka tahu. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat juga mengatakan hal yang demikian. Wajib kita untuk mengambil perkataan sahabat.
nabi yang mulia di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Karena mereka syahadut tanzil, mereka tahu ya melihat turunnya Al-Qur'anul Karim kepada siapa, kapan, di musim dingin, di musim pas, tahu mereka para sahabat dan mereka mengalami itu. Maka tidak ada orang yang lebih paham dari Al-Qur'an melainkan mereka. Dan setelah mereka adalah orang yang paling paham dengan Al-Qur'an siapa? Para tabi'in. Orang yang paling banyak belajar kepada sahabat. Dan setelahnya adalah para tabi'in. Makanya Al-Qur'anul Karim kalau kita baca, ambillah pemahaman dari mereka. Karena Nabi SAW telah mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka inilah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi yang telah mendapatkan legitimasi dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita belajar, ambil ilmu dari mereka. Makanya di antara ungkapan ya, man istanna, barang siapa yang ingin menjalankan sunnah, falastanni bima qad mat, maka hendaklah bersunnah, mengambil sunnah kehidupan orang yang telah meninggal. Maksudnya mereka para sahabat. Karena mereka telah selamat dari ujian. Mereka orang-orang yang dalam ilmunya. Barang siapa ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah mereka para sahabat Nabi yang mulia. Kita belajar di Al-Quran, kita pahami Al-Quran seperti mana mereka memahami, dan kita amalkan seperti mana mereka mengamalkan. Ya, para sahabat yang mulia mereka tahu ya kondisi dan keadaan diturunkannya Al-Quran di masa itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, maka kita belajar dari mereka, kita ambil ilmu mereka dan kita amalkan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Umqu ilmi sahaba, ya, dalamnya ilmu para sahabat, wa diqqatu fahmihim li kitabillah, dan telitinya pemahaman mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka wafillah, inilah pelajaran kita pagi ini, bahwa inilah komentar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap 10 wasiat Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan barangkali pekan Senin satu lagi, dan insyaallah akan kita baca kitab lain karena satu dan lain hal. Kita akan lanjutkan perkataan Mu'adz bin Jabal ini insyaallah pada Senin, dan Senin satu lagi insyaallah taala. Dan menjelang pekan ini kita akan membaca kitab yang lain karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.